Untuk arus input CDI, ini kabelnya warna oranye baret putih. Ini arahnya sebenarnya sama dari outputnya kunci kontak. Cuma kalau kita lihat di motor Suzuki, outputnya kunci kontak dia kabelnya warna oranye, tapi di sini ada sedikit perbedaan. Ini kabelnya warna oranye baret putih, ada baret putihnya. Ini kenapa? Karena untuk arahnya dia nggak langsung dari outputnya kunci kontak. Jadi sudah kunci kontak, ini kabel arahnya dari outputnya kunci kontak, kabelnya warna oranye. Dia masuk dulu ke sini ke tombol engine stop. Sesudah masuk ke engine stop, dia keluar kabel menjadi kabel warna oranye baret putih, itu tadi yang di CDI. Jadi dari kunci kontak dulu masuk ke tombol engine stop. Sudah masuk ke tombol engine stop, dia masuk ke sini. Itulah kenapa ini bukan kabel warna oranye polos, tapi kabelnya warna oranye baret putih. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Heki Bangun. Di kesempatan kali ini, di sini ada motor Satria, ini Satria 2 tak. Di sini Heki Bangun ingin mencoba ngebahas jalur kelistrikan sedikit, mumpung ada medianya. Sebagai sumber awal untuk kelistrikan pastinya dari sepul. Untuk area sepul kita bisa lihat di sini. Untuk jumlah kabel yang keluar dari area sepul di sini ada 4. Untuk yang 2 ini kabel pulser. Terus untuk yang 2 lagi itu nanti, karena di sini ketutup. Kita mulai dari yang kabel pulsernya dulu. Untuk kabel pulser di sini kita bisa lihat ada 2. Untuk yang sebelah kiri ini kabel warna hijau baret putih. Untuk yang sebelah kanan ini kabel warna biru baret kuning. Untuk biru baret kuning ini arus positifnya pulser. Terus untuk hijau baret putih ini arus negatifnya pulser. Terus untuk panjang tonjolan pik pulser di motor Satria 2 tak ini udah tak ukur tadi sekitar 30 mili, oke, atau sekitar 3 cm. Untuk lebih jelasnya warna kabel kita bisa lihat di sini. Karena kabel yang keluar dari sepul nih arahnya ke sini, nyambung ke soket yang ini. Nah, di sini kita bisa lihat untuk yang sebelah kanan ini kabel warna hijau baret putih, sebelah kiri biru baret kuning. Ini 2 kabel yang tadi dari pulser. Untuk 2 kabel ini arahnya ke CDA dua-duanya, ini enggak kemana-mana, arahnya cuma satu ke CDA. Terus untuk yang berikutnya, ada kabel warna kuning, nih kuning baret putih. Untuk kabel warna kuning baret putih ini sebagai arus lampu, arahnya ke kiprok. Untuk kiproknya ada di bagian belakang sebelah kanan. Untuk kabel warna kuning ini arahnya selain ke kiprok dia di paralel ke bagian depan, ke saklar lampu atau ke tombol lampu. Untuk di motor Satria yang ini saklar lampu ada di sebelah kanan setang. Terus untuk yang berikutnya, di sini ada kabel warna putih baret merah. Untuk kabel warna putih baret merah ini sebagai arus pengisian. Untuk kabel warna putih baret merah ini kabel dari sepul. Untuk arahnya ini sama, cuma satu, arahnya dia ke kiprok, berbeda dengan kabel warna kuning. Untuk kabel warna kuning selain ke kiprok dia ke depan. Untuk kabel warna merah baret putih ini cuma satu, arahnya ke kiprok. Untuk kabel warna kuning tadi dia masuk ke saklar lampu. Sesudah ke saklar lampu nantinya dia terbagi lagi, tentunya dengan kabel yang udah berbeda warna lagi. Ada yang ke lampu utama, terus lampu belakang, sama lampu layar speedometer. Ini sumber arusnya dari sini, masih AC. Jadi masuk ke kiprok ini hanya dibatasi, karena di kiprok dia ada resistansi sebagai penghambat, sebagai pembatas. Terus untuk yang berikutnya kita pindah ke bagian belakang. Di bagian belakang nah ini kita bisa lihat di bagian belakang sini. Untuk di bagian belakang di sini kita bisa lihat
Di sini ada CDA, ada kiprok, terus ada flasher nih. Kita coba mulai dari kiprok. Untuk kiproknya sendiri kita bisa lihat di sini kiproknya masih menggunakan kiprok yang model pipih seperti ini nih. Jadi keempat kaki ini berjejer. Untuk yang paling atas kita bisa lihat di sini ada kabel warna merah. Untuk kabel warna merah ini arus outputnya kiprok. Untuk arahnya yang satu dia ke aki nih, ke positif aki sebagai arus pengisian, yang tentunya udah melalui sikring nih sebagai pengaman. Cuma ini sikring yang enggak ada. Terus untuk yang satu lagi ini di paralel ke bagian depan sini nih, kita bisa lihat di sini di bagian depan yang masuk ke kunci kontak. Nah itu di sini ada kabel warna merah. Jadi untuk kabel warna merah yang masuk ke kunci kontak arahnya dari sini di paralel ke aki. Itulah kenapa di saat aki mati misalnya, motor masih bisa tetap hidup karena ada arus dari kiprok. Oke, sebelum kita lanjut untuk motor Satria 2 tak ini, Satria Hiu kalau nggak salah. Kalau kita lihat dari jumlah kabel atau warna kabel yang keluar dari spool, bisa disimpulkan kalau untuk jenis pengapiannya ini DC. Oke, kita lanjut lagi ke bagian kiprok. Untuk yang di bagian bawahnya di sini ada kabel warna merah, kabel warna putih baret merah. Untuk kabel warna putih baret merah ini tadi arus yang dari spool, ini sebagai arus inputnya kiprok. Dia masuk ke spool, arusnya dirubah menjadi DC, keluar kabel warna merah, ada yang ke aki, terus ada yang ke depan ke kunci kontak. Terus untuk yang berikutnya di bagian bawahnya sini ada kabel warna hitam baret putih. Untuk kabel warna hitam baret putih ini sebagai arus negatifnya massa ground di motor Suzuki. Karena untuk di motor Suzuki untuk kabel massa dia kabelnya warna hitam baret putih. Untuk di motor Yamaha ground atau massa kabelnya warna hitam polos. Untuk di motor Honda dia warna hijau. Oke, untuk arus negatif yo pastinya semua rangkaian ini ada di bagian depan yo ada kabel warna hitam baret putih, di bagian belakang pokoknya semua yang membutuhkan arus pastinya ada arus negatifnya, seperti di CDI juga ada, terus di aki juga ada nih. Oke, kita lanjut ke yang bagian bawah tuh yang terakhir. Di sini ada kabel warna kuning baret putih. Ini kabel warna kuning baret putih tadi arus lampu yang dari spool. Selain ke sini dia di bagian tengah sana di kabel bodinya, di bagian dalam sana dia di paralel ke depan sini ke saklar lampu. Oke, mungkin itu untuk yang di bagian kiprok. Sekarang kita lanjut ke CDI nih, kita bisa lihat CDI nya. Kita coba lepas dulu soketnya. Nah ini soketnya untuk soket CDI nya. Coba kita bahas satu-satu. Untuk posisi pojok kiri atas, kalau kita lihat dengan posisi seperti ini, di sini ada kabel warna oranye baret putih. Untuk kabel warna oranye baret putih ini sebagai arus inputnya CDI, arusnya DC. Ini kabel arahnya dari outputnya kunci kontak. Jadi di saat posisi kunci kontak on, ini ada arus masuk sini 12 volt. Oke. Terus untuk yang berikutnya, ini ada kabel warna hijau baret putih, terus kabel warna biru baret kuning. Untuk dua kabel ini tadi ini kabel pulser. Oke. Jadi dua kabel yang dari pulser, ini arahnya dari sini. Oke. Arahnya ke sini maksudnya. Sebenarnya sama saja bolak-balik, arahnya ke sini yang dari spool. Terus untuk yang berikutnya di bagian bawahnya tuh, di bagian bawah tengah ada kabel warna hitam baret putih. Untuk kabel warna hitam baret putih seperti yang tadi saya ngomong, ini arus negatifnya. Untuk rangkaian kelistrikan arus negatif dia kemana-mana, ada di mana-mana. Oke, di CD juga ada.
karena tentunya di saat membutuhkan arus positif harus ada arus negatif. Nih, untuk di motor Suzuki arus negatif, dia kabelnya warna hitam paret putih. Terus untuk yang terakhir ada kabel warna putih paret biru. Untuk kabel warna putih paret biru, ini arus outputnya CDI. Untuk arahnya dia ke koil, nih untuk koilnya ada di bagian sini. Nah, ini kita bisa lihat di sini tuh, di koil ada kabel warna putih paret biru, ini sebagai arus positifnya. Terus hitam baret putih, ini sebagai arus negatifnya. Oke, mungkin itu untuk jalur kelistrikan yang ada di motor Satria Hiu. Untuk di flasher kita bisa lihat nih ada kabel warna oranye, ini arus outputnya kunci kontak sebagai arus input flasher. Sesudah keluar flasher, ini kabelnya menjadi kabel apa nih, putih polos kalau nggak salah. Untuk kabel warna putih polos, ini outputnya flasher, ini masuknya ke sana ke apa, tombol sen. Oke, mungkin itu untuk apa ya, sedikit pembahasan tentang kelistrikan atau jalur kabel yang ada di motor Satria 2 tak. Jangan lupa di share apabila video ini bermanfaat. Support terus channel Lagi Bangun. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.